Halo teman-teman, kita masih berada di bab 3 yang berjudul Investasi, Teknik Mengumpulkan dan Menggulungnya. Sekarang kita akan memasuki subbab terakhir, yaitu subbab ke-12 yang ada di bab 3, yang berjudul Cara Menjadi Ahli Ekonomi. Seorang ahli sebenarnya adalah orang yang memiliki pengalaman memakan dua jenis makanan, roti yang dibasahi air mata dan champagne yang berisi air mata. Seorang ahli adalah orang yang pernah meneteskan air matanya di atas lantai yang dingin, orang yang pernah memakan roti yang dibasahi oleh air mata tersebut. Ketika akhirnya dia berhasil melawan masa sulit dan sampai di puncak, air mata haru menetes ke dalam gelas champagne, dan orang tersebut meminumnya. Sesuatu yang luar biasa terdapat pada roti yang dibasahi air mata dan champagne yang dipenuhi air mata. Kata-kata itu diucapkan oleh temanku dari Australia bernama Peter. Peter adalah anak sulung keluarga yang kaya dari pertanian selama 6 generasi di Australia. Akan tetapi, karena ada tradisi keluarga yang menyebut pendewasaan dimulai dari bisnis mandiri, di awal umur 20-an tahun, dia memulai bisnis mandirinya dengan usaha ekspor daging sapi Australia. Pada awal tahun 2000, daging sapi Amerika Serikat terhenti distribusinya karena adanya BSE atau penyakit sapi gila. Seketika permintaan daging sapi Australia melonjak tinggi untuk menggantikan daging sapi Amerika. Untuk mengekspor daging sapi ke Korea Selatan, Peter pun menghubungiku. Dalam pertemuan pertama, aku berniat untuk bertemu dan langsung berpisah setelah berdiskusi bisnis dengannya. Alih-alih demikian, akhirnya kami menghabiskan lebih dari 30 gelas soju, atau setidaknya hanya 30 gelas yang terhitung. Selebihnya aku tak ingat lagi. Sejak saat itu, kami menjadi saudara yang bukan dialiri darah yang sama, tapi dialiri oleh alkohol. Nenek moyang Peter adalah imigran Inggris yang pindah ke Australia pada tahun 1800. Di awal kepindahan, mereka hidup serba sulit dan penuh roti yang basah akibat air mata. Setelah menang melawan kesusahan, mereka berhasil dan memiliki lahan perkebunan terbesar di Australia. Setelah meraih kesuksesan yang sangat susah didapat, air mata haru menetes dan memenuhi gelas champagne mereka. Dan sejak itulah timbul tradisi bisnis keluarga. Ketika sang ayah hendak mewariskan bisnis kepada anaknya, dia akan mengangkat gelas champagne sambil mengulang cerita. Roti dan champagne. Ketika sang ayah berseru, "Bread soaked tears," anaknya akan menjawab dengan seruan, "Champagne in tears." Mereka berhasil keluar dari masa sulit dan melanjutkan suksesi dengan tradisi keluarga tersebut. Peter berkata, untuk menjadi orang yang sukses dalam bisnis pertama harus dilakukan secara mandiri dari tingkat dasar. Peter langsung datang ke Korea tak lama setelah lulus dari universitas. Peter memiliki keberuntungan yang bagus di awal karir bisnisnya. Produk yang dia punya adalah daging sapi dari Tasmania yang merupakan daerah seperti Pulau Jeju di Korea Selatan. Dan ketika penjualan daging sapi Amerika terhenti, penjualan daging yang terkesan bersih dan sehat itu melonjak di pasar Jepang dan Korea. Dalam waktu singkat, bisnisnya berhasil. Dan karena keberhasilannya diakui oleh keluarga, dia bisa berseru, "Champagne in tears." Ketika dia menyerahkan bisnis daging sapinya kepada orang lain, kami tidak pernah bertemu lagi. Orang kaya sejati adalah orang yang pernah merasakan roti air mata dan champagne air mata. Kemudian, meski sudah berada di puncak, mereka terus mempertahankan tradisi agar keturunannya tetap bisa mengingat kedua tahap tersebut. Hal ini berlaku di bidang olahraga maupun bidang bisnis. Dan mungkin
berlaku di semua hal yang ada di kehidupan kita. Hanya orang yang pernah mencicipi kedua rasa itulah yang bisa disebut seorang ahli. Kita ambil contoh seorang aktor yang kita kenal. Seseorang yang menggambarkan roti berlumur air mata dan champagne penuh air mata. Seorang aktor Korea bernama Song Kang-ho. Karena dia selalu berada di atas, mungkin Song Kang-ho yang kita ingat hanyalah seorang aktor yang berjalan di atas karpet merah sambil melakukan perayaan. Namun hidupnya juga pernah sulit. Aktor Song Kang-ho memulai karir aktingnya pada tahun 1991 lewat pementasan teater berjudul Yeonwoo's Stage. Awal karirnya lebih banyak dihabiskan di atas panggung teater dan terkadang menjadi pemain tambahan di film. 6 tahun pun berlalu dan pada tahun 1997 lewat film Green Fish, Song Kang-ho menjadi pemeran utama. Dalam film itu, dia memerankan seorang gangster kelas kakap. Aktingnya sungguh luar biasa, sampai-sampai ada pertanyaan, apakah produser film tersebut benar-benar membayar penjahat asli untuk memerankan peran itu? Lewat perannya di film tersebut, Song Kang-ho bisa mendapatkan tokoh utama di film Number 3 dan menjadi aktor papan atas. Setelah itu, perjalanan karirnya sukses seperti yang kita pasti sudah ketahui sekarang. Bagaimana akhirnya dia bisa menjadi aktor Korea papan atas? Ada 3 peristiwa penting sepanjang karir aktingnya. Aktor Song Kang-ho pernah memakan roti berlumur air mata dan juga meminum champagne penuh air mata. Karena dulu dia memiliki begitu banyak pengalaman berakting dari panggung teater, dia masih bisa bertahan di puncak karirnya. Menurutku, dia masih akan tetap berada di puncak dalam waktu yang lama. Dari begitu banyak aktor yang sukses saat ini, tidak sedikit yang dulunya adalah aktor teater. Kira-kira mengapa begitu? Itu karena mereka memiliki kemampuan akting yang sudah pasti bagus dan kemampuan yang pastinya juga bagus untuk merawat diri di kehidupan sehari-hari. Kekuatan apa yang membuat mereka menjadi master dalam akting dan model dalam kehidupan? Ada 4 alasan yang terpikir olehku. Pertama, penguasaan mereka terhadap lapangan. Ketika syuting film atau drama, semua aktor akan berakting di depan kamera. Di depan mereka tidak ada penonton yang menyaksikan, hanya ada kamera. Aktor yang pernah berakting di depan penonton dengan yang hanya pernah berakting di depan kamera memiliki perbedaan bagaikan langit dan bumi. Penonton yang tidak ada pada syuting drama ada di teater. Kehadiran penonton di ruangan membuat aktor memiliki kepekaan akting yang berbeda. Kepekaan akting mereka diasah di lapangan dengan penonton yang bisa bereaksi terhadap akting mereka. Ketika seorang penyanyi mendendangkan lagunya di depan penonton yang juga ikut bernyanyi, lagu tersebut akan terdengar berbeda. Seorang guru yang mengajar langsung di depan penonton akan memiliki konten ajaran yang jadi berbeda. Pengalaman berakting di depan penonton secara langsung dan menyatu dengan penonton membuat akting mereka makin matang. Berakting di depan penonton secara langsung membuat mereka menjadi lebih istimewa. Kedua, pengulangan akting yang sama. Seorang aktor teater memerankan akting yang sama di depan penonton yang berbeda di setiap pertunjukannya. Pertunjukan tertentu membuat mereka harus berakting ratusan kali di atas panggung. Tetapi pada film atau drama, mereka berakting sesuai dengan potongan adegan. Dan potongan adegan tersebut akan dimasukkan ke dalam proses penyuntingan. Aktingnya selesai 1 kali saja, namun film tersebut yang diputar berulang kali untuk penonton yang berbeda. Karena teater adalah pertunjukan langsung, para aktor harus mengulang akting yang sama di atas panggung. Dalam pengulangan tersebut, kemampuan aktor pun kian terasah. Seperti pertunjukan Beatles Star Club in Hamburg, jam terbang berakting masing-masing aktor teater
dengan sendirinya terus bertambah. Pengulangan tersebut membuat mereka menjadi istimewa. Ketiga, mereka menggunakan metode vokal yang terlatih untuk menyampaikan pesan. Aktor tidak hanya berakting dengan raut muka atau ekspresi, tapi alat ekspresi yang paling penting adalah suara. Dalam syuting film dan drama, suara diperkuat dengan perangkat mesin yang disebut mikrofon dan pengeras suara. Akan tetapi, aktor teater tidak akan bisa memenuhi panggung tanpa teknik vokal dari perut. Suara jiwa, suara hati, hanya bisa tersampaikan dengan teknik vokalisasi dari dalam perut. Pelafalan dengan vokal yang bergema ini membuat mereka menjadi istimewa. Sama seperti seorang musisi yang menguasai panggung dengan vokal dan lagunya yang menggema, aktor teater mengambil alih panggung dengan suaranya yang bergema. Ketiga, mereka mengerti rasa lapar. Akting menuntut seseorang untuk menjadi orang lain, bukan diri sendiri. Ketika ingin menjadi orang lain, dia harus mengetahui perasaan dari orang lain tersebut. Dia harus pernah merasa terluka atau merasakan rasa sakit untuk mengerti rasa luka dan sakit dari orang lain. Ketika dia bisa menyatu dengan luka dan penderitaan orang lain, itulah dia menjadi satu dengan karakter tersebut. Hanya dengan akting yang menyentuh, barulah dia bisa membuat penonton terharu dengan aktingnya. Pengalamannya dalam menghadapi masa sulit bisa juga membuatnya tetap rendah hati dan bisa membuatnya bertahan lama di puncak. Kuulangi. Pertama, orang yang tahu rasanya roti berlumur air mata. Kedua, orang yang mengerti rasanya berada langsung di lapangan. Ketiga, orang yang tahu rasanya champagne penuh air mata. Kamu harus berusaha menjadi seorang ahli sejati yang merangkak naik ke atas di panggung kehidupan yang bisa diibaratkan sebagai panggung teater. Kamu pasti bisa menjadi ahli sejati. Aku percaya padamu. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab ke-12 yang ada di bab 3 yang berjudul Cara Menjadi Ahli Ekonomi. Ini adalah subbab terakhir di bab ketiga. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab yang baru yang berjudul Kehidupan, Kekayaan ada pada pikiran. Di dalam bab 4 terdapat 11 subbab.